Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada kesempatan renungan pagi pada hari ini. Renungan pagi pada hari ini saya akan berikan tema bersyukur. Ya, satu kata yang tidak mudah kita lakukan, yaitu apa? Bersyukur. Mungkin kalau keadaan kita semua baik-baik semuanya, kita akan lebih mudah kita mengatakan bersyukur. Kita bisa bersyukur. Tetapi pada saat keadaan kita saat sekarang ini, mungkin keadaan kita merasa kurang baik. Bisakah kita bersyukur kepada Tuhan? 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jelas di sini firman Tuhan katakan, Tuhan menghendaki kita untuk kita mengucap syukur di dalam segala hal, di dalam segala keadaan. Rasa syukur ini harus dimiliki oleh setiap orang. Rasa syukur ini harus dimiliki oleh setiap manusia. Tetapi kenyataannya malah terjadi sebaliknya. Semakin sedikit orang yang bisa bersyukur, semakin sedikit orang yang bisa mengucapkan syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Apa yang menjadi penghalang? Apa yang menjadi penghambat untuk kita bisa mengucap syukur? Untuk kita bersyukur dalam kehidupan kita? Hal yang pertama, karena fokus hanya pada dirinya sendiri. Pada saat kita fokus pada diri kita sendiri, inilah menjadi penghalang utama yang menjadi penghambat kita tidak bisa bersyukur. Karena apa? Kita merasa bahwa semuanya yang menjadi baik ini karena diri kita sendiri. Kita merasa bahwa semuanya menjadi baik karena kita mampu untuk mengatasi segala sesuatu. Segalanya tanpa melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mampu melakukannya sendiri karena kita memiliki segalanya. Mungkin kita memiliki harta, mungkin kita memiliki kekayaan yang berlimpah, kita mungkin memiliki kedudukan, sehingga semuanya dicukupkan, bahkan berlimpah dalam kehidupan kita. Dan kita tidak peduli lagi terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Yang penting adalah apa? Hanya untuk kepentingannya diri sendiri. Inilah pandangan orang yang hanya fokus pada dirinya sendiri. Yang penting aku cukup, yang penting aku berlimpah. Buat apa aku melibatkan Tuhan? Sehingga tidak ada lagi rasa syukur yang muncul dari dalam dirinya. Mungkin ada hal lain. Mungkin pada saat kita mungkin terlalu sibuk memikirkan kesulitan. Kita terlalu sibuk mungkin kita memikirkan masalah yang sedang kita alami, masalah yang sedang kita hadapi. Biasanya pada saat orang seperti itu, dia kecenderungannya membuat seseorang hanya mengasihani dirinya sendiri saja. Menganggap bahwa apa yang sedang dialami ini, aku sedang mengalami satu hal masalah yang sangat berat. Sehingga dia hanya memandang dirinya sendiri saja. Sehingga fokus hanya pada dirinya sendiri saja. Dan rasanya sulit untuk dia mengucap syukur. Sulit untuk bersyukur karena dia terhimpit oleh masalah yang sedang dia hadapi. Bahkan kecenderungan orang yang melakukan seperti ini, kecenderungannya dia menyalahkan Tuhan. Kecenderungannya menyalahkan orang lain. Kenapa ini terjadi? Karena dia fokus hanya pada untuk mengasihani dirinya sendiri saja. Sulit orang seperti ini untuk dia bisa mengucap syukur. Hal yang kedua, apa yang menjadi penghambat atau penghalang untuk kita bisa mengucap syukur? Hal yang kedua, yaitu kita tidak pernah merasa puas. Rasa ketidakpuasan dalam diri manusia inilah yang menjadi penghambat atau penghalang kita untuk bersyukur. Karena dalam kehidupannya, dia selalu membandingkan keberhasilan orang lain dengan dirinya, membandingkan segala sesuatu kekayaan orang lain dengan dirinya, membandingkan kehidupannya dia yang lama dengan kehidupannya dia sekarang. Dia mengatakan bahwa dulu aku orang yang kaya, dulu aku orang yang terkenal, dulu aku orang yang dihormati karena aku memiliki satu jabatan, aku memiliki kedudukan. Tetapi sekarang dia merasa telah ditinggalkan oleh Tuhan. Sehingga apa yang muncul dari dalam dirinya, selalu ada muncul rasa iri hati. Kenapa orang lain seperti ini, kenapa aku tidak?
Bapak Ibu sekalian, seperti bangsa Israel. Pada saat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia melalui padang gurun menuju satu tanah perjanjian. Selama perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, bangsa Israel melihat dan merasakan pertolongan Tuhan. Dan bangsa Israel, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan melakukan mujizatnya secara langsung. Tuhan melakukan mujizatnya dengan begitu ajaib. Namun, tidak membuat bangsa Israel itu berubah. Justru yang keluar dari mulutnya bukan ucapan syukur, melainkan omelan, gerutuan, keluh kesah, dan bersungut-sungut. Bahkan bangsa Israel mulai membanding-bandingkan keadaannya pada saat dia ada di Mesir. Bahkan dia menyalahkan Musa. Kenapa Musa membawa dia keluar dari Mesir? Di dalam Bilangan 11 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Bangsa Israel, dia tidak menyadari bahwa di Mesir dia adalah hanya sebatas sebagai budak. Apa yang dilakukan oleh bangsa Israel menunjukkan rasa ketidakpuasan terhadap pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Pada saat ini, bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Kita bisa ada sebagaimana ada pada saat sekarang ini. Saya percaya dan yakin ini semua adalah anugerah daripada Tuhan. Ini semua adalah pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita. Apapun keadaan kita saat sekarang ini, baik dalam keadaan kita sehat sekarang ini, mungkin dalam keadaan kita kurang sehat pada saat sekarang ini, mungkin kita berada dalam satu masalah sekalipun pada saat sekarang ini. Mari kita mau belajar seperti yang Tuhan kehendaki kita lakukan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Mengucap syukur di dalam segala hal. Mari kita mau belajar mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan apapun juga. Mari kita lihat keadaan kita saat sekarang ini. Saat ini kita bisa makan. Saat ini kita bisa minum. Saat ini kita bisa bernafas. Kita menghirup udara dengan bebas, dengan gratis, tidak harus bayar. Kita bisa tidur nyenyak. Kita tidak kehujanan, kita tidak kedinginan. Tuhan cukupkan semua kebutuhan kita. Semua apapun yang kita butuhkan Tuhan sudah cukupkan. Tuhan berkati kita. Kita punya keluarga yang mengasihi kita. Kita punya keluarga yang mengasihi satu dengan yang lain. Kita mempunyai sahabat, kita punya teman yang dia mau memperhatikan pada kita pada saat kita dalam kesulitan. Maka ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Kita tidak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Kita tidak hanya fokus pada diri kita sendiri saja. Hanya untuk kepentingan diri kita sendiri saja. Maka di dalam ucapan syukur itu, kita bisa melihat, pada saat kita mengucap syukur, apa yang akan terjadi? Tuhan akan membukakan pintu berkat mengalir dalam kehidupan kita. Amin. Pada saat kita mengucap syukur, ada satu ketenangan jiwa di dalam kehidupan kita. Ada ketenangan pikiran kita. Pada saat jiwa kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi tenang, sehingga apapun yang kita kerjakan akan berjalan dengan baik. Dan kita pasti akan kita berhasil di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Jadi Bapak Ibu dan sekalian, bersyukur itu tidak harus tentang apa yang kita inginkan itu tercapai. Bersyukur itu tidak harus tentang apa yang kita butuhkan ini semua tercapai. Bersyukur ini tidak harus atas berkat yang Tuhan berikan secara berlimpah pada kita. Tetapi bersyukur atas apa yang sudah kita miliki saat ini. Bersyukur atas apa yang bisa kita kerjakan. Kita diberikan kesempatan, kita diberikan kemampuan mengerjakan pekerjaan kita dengan baik. Bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan, sekecil apapun. Tetapi ini adalah merupakan satu titik awal untuk kita bisa mendapatkan satu berkat yang lebih besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita belajar bersyukur dalam segala keadaan kita. Karena ucapan syukur itu adalah ungkapan rasa terima kasih kita kepada Tuhan.
yang pastinya akan membawa satu kedamaian. Pada saat kita mengucapkan syukur, ada satu ketenangan jiwa di dalam kehidupan kita bagi orang yang hidup di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, mari pada pagi hari ini ucapkanlah syukur di dalam segala keadaan apapun yang kita alami. Karena inilah merupakan satu kehendak Tuhan yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Tuhan tahu setiap apa menjadi kebutuhan kita. Oleh karena itu jangan khawatir akan hari esok. Ucapkanlah syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Ucapkan syukur dalam kesederhanaan kita. Ucapkan syukur dalam segala keadaan kita. Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita pada saat sekarang ini. Ucapkan syukur dalam segala hal. Tuhan akan menolong. Tuhan akan memelihara. Tuhan akan menyertai kita dalam setiap apapun yang kita lakukan. Sehingga kita akan berhasil berjalan bersama-sama dengan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati.